Halo semuanya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang magnetostatis. Jika yang lalu itu kita mengandaikan bahwa muatan-muatan atau Q itu bergerak pada arah satu dimensi saja seperti yang diberikan pada gambar ini, di mana kita mengenal adanya rapat muatan garis atau kita simbolkan dengan lambda, sehingga kita mendapatkan adanya besar dari kuat arus yang merupakan hasil perkalian antara rapat muatan garis dengan kecepatannya, dan pada akhirnya nanti kita akan mendapatkan rumusan untuk gaya Lorentz ataupun gaya magnet yang berhubungan dengan kuat arus juga panjang dari kabel tempat muatan-muatan tersebut mengalir. Sekarang bagaimana jika muatan-muatan tersebut itu mengalir bukan dalam satu dimensi, melainkan dalam dua dimensi seperti pada permukaan atau bidang ataupun pada tiga dimensi, misalkan pada suatu volume. Nah, kalau yang untuk rapat arus permukaan, ini misalkan muatan-muatan yang mengalir ataupun arus kita itu mengalir pada suatu permukaan, di mana permukaan itu adalah dua dimensi. Sehingga kita harus mempertimbangkan beberapa hal di sini. Yang pertama, jika arus kita itu mengalir pada arah vertikal seperti yang Ibu berikan di gambar ini, maka karena bentuknya yang dua dimensi, arus tersebut juga akan memotong dimensi yang kedua. Jadi kalau ini dimensi yang pertama, ini kita katakan sebagai dimensi yang vertikal, dia juga ada dimensi yang horizontal. Sehingga arus itu akan memotong dimensi yang horizontal dan menimbulkannya adanya kerapatan. Sebagaimana yang kalian ketahui, seandainya ini permukaan kita dan dilalui oleh sejumlah arus yang melewati permukaan tersebut, maka kita itu perlu mempertimbangkan seberapa rapat arus tersebut melewati permukaan yang tegak lurus. Itulah yang disebut sebagai rapat arus permukaan atau disimbolkan sebagai K. Dengan rumusan K sama dengan berapa jumlah arus yang melewati permukaan tersebut dibagi dengan garis permukaan yang tegak lurus yang dilewati oleh si arus tersebut. Dengan kata lain, seandainya kita di sini menghubungkan bahwa I adalah Q per T, di mana Q itu sendiri ada hubungannya dengan rapat muatan permukaan, maka kita akan mendapatkan rumusan ini, di mana rapat arus permukaan adalah sigma. Sigma ini adalah rapat muatan permukaan dikali dengan berapa jarak yang bakal ditempuh oleh si rapat muatan permukaan tersebut dibagi dengan waktu. Karena yang bagian ini jarak dibagi waktu adalah kecepatan. Sehingga rapat arus permukaan itu sama dengan berapa besar rapat muatan permukaan dikali dengan kecepatannya. Dan ingat, hubungan antara rapat muatan permukaan dengan total muatan itu diberikan pada rumusan ini. Seperti yang kalian tahu ya, rapat itu sama dengan Q per A kalau untuk yang permukaan. Kita masukkan ke rumusan dasar dari hukum gaya Lorentz kita. Di mana di sini gaya itu sama dengan integral dari dikali cross dengan kuat medan magnet diintegralkan terhadap dq. dq sendiri itu adalah rumusan yang ini, sigma dikali dA, sehingga ini bisa kita ganti. Nah, di sini kalian bisa melihat ya, faktor yang ini dengan yang ini itu kan sama dengan rapat arus permukaan atau K, sehingga kita bisa membuat bahwa gaya magnet untuk keadaan di mana ada muatan-muatan yang mengalir pada suatu permukaan itu adalah integral terhadap dA dari perkalian cross antara rapat arus permukaan dengan kuat medan magnet. Begitu juga untuk rapat arus volume. Kalau untuk rapat arus volume dia 3 dimensi. Sehingga kalau di sini ada arus yang mengalir, maka dia harus melewati adanya permukaan yang tegak lurus terhadap arus tersebut. Itu yang kita sebut sebagai dA tegak lurus, di mana pada suatu benda ini terdapat
muatan-muatan yang mengalir itu diberikan oleh rho atau rapat muatan volume. A yang tegak lurus adalah permukaan yang dilalui oleh si arus tersebut. Sehingga rapat arus volume atau kita simbolkan sebagai J, ini nanti akan banyak dipakai, jadi kalian harus perhatikan. Itu adalah arus yang mengalir yang melewati suatu permukaan dibagi dengan permukaan itu sendiri. Dan kalau kita turunkan sama seperti yang sebelumnya ini, maka kita dapati bahwa si vektor J itu adalah hasil kali dari rapat muatan volume dikali dengan kecepatannya bergerak. Dan kalau kita masukkan ke rumusan hukum gaya Lorentz seperti yang sebelumnya ini, kita akan dapati bahwa gaya Lorentz untuk keadaan yang seperti ini itu diberikan oleh integral dari perkalian silang antara rapat arus volume dengan kuat medan magnet terhadap volumenya. Nah, ini mungkin kalau di buku Griffith kalian akan melihat simbolnya itu adalah tau. Jadi sama saja. Kalau di buku Griffith dia simbolnya tau, kalau di buku Administer dia simbolnya V, tapi ini sama saja. Sekarang kita akan lihat contohnya seperti ini. Misalkan kita di sini memiliki suatu permukaan di mana panjangnya itu kita katakanlah sebagai L ya, di arah sumbu X. Dan lebarnya itu di arah sumbu Y sebesar 2 cm. Di sini ada arus yang mengalir melewati atau cross sectionnya itu di sumbu Y itu dengan besar I sama dengan 15 ampere. Jadi ini I-nya ya, pada arah X. Jadi dia melewati yang arah Y. Jadi kita sebut di sini vektor dari I sama dengan 15 pada arah X ampere. Temukan gaya per satuan panjang. Jadi yang kita diminta adalah F per L. Karena L-nya di sini tidak diberitahu berapa besarannya, sehingga F per L untuk medan magnet yang uniform sebesar 0,2 pada arah AY. Ternyata di sini ada medan magnet seperti yang digambarkan ini ya. Pada arah AY itu 0,2. Sedangkan arah arusnya itu ke arah AX. Berarti di sini kita bisa katakan bahwa muatan-muatannya itu mengalir pada suatu permukaan. Atau dengan kata lain yang tadi itu kita mendapati hubungan antara gaya dengan muatan-muatan yang mengalir pada suatu permukaan itu adalah integral perkalian antara vektor K dikali cross dengan vektor B pada dA. dA ini itu adalah permukaannya. Atau di sini berarti integralnya itu bakal 2 kali. Nah, sekarang kita cari dulu K-nya. Ingat ya, K-nya itu adalah I-nya itu pada arah yang X, dibagi dengan berapa permukaan yang dipotongnya. Itu adalah 0,02 meter. Atau ini sama dengan I-nya itu 15 AX dibagi dengan 0,02. Inilah dia si K-nya. Ini nanti akan kita masukkan ke rumusan ini. Langsung saja di sini, biar lebih jelas kalian Ibu tulis ulang di sini. Integral dari K cross B terhadap dA, di mana K-nya sama dengan I per L yang tegak lurus dengan dia. Oke, ini ampere, ini meter. Sehingga kita dapatkan di sini integral, karena dia dA permukaan, berarti integralnya 2 kali. 15 per 0,02 pada arah X dikali crosskan dengan B. B-nya adalah 0,2 juga pada arah AY. Nah, integralnya ini terhadap siapa? dA. dA itu permukaan. Permukaannya di sini terdiri dari X dan juga terdiri dari Y. Sehingga di sini kita bisa buat dx dy. Karena dia luasnya itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Oke, sekarang kita lihat batasnya. Kalau untuk batas dx itu dia sepanjang L. Berarti dari 0 sampai L. Sedangkan untuk dy itu dia ini ya 0,02. Tapi kalau kalian lihat ini seperti ini, dia dipotong.
Berarti 0,01 positif, 0,01 negatif. Berarti di sini dari minus 0,01 ke 0,01. Oke. Selanjutnya di sini kalian perhatikan ini perkalian cross antara sumbu X dengan sumbu Y itu akan menghasilkan nilai di sumbu Z. Sehingga di sini kalian bisa tuliskan 0,01 sampai 0,01, kemudian ini 0 sampai L. Yang ini dibagi ini bisa ya, dikali dengan 15, jadi 150. dx dy arahnya AX cross AY itu adalah AZ. Ini kalau misalnya kalian cari, itu nanti kalian akan mendapatkan nilainya itu sebesar 3L pada arah AZ. Tetapi kan kita disuruh cari F per L, berarti ini L-nya kita pindahkan. F dibagi L sama dengan 3 pada arah AZ. Inilah dia jawaban untuk pertanyaan ini. Satuannya adalah Newton per meter. Seperti inilah cara penggunaan rumusan yang sebelumnya kita pelajari.